Pengumuman dan kedatangan John Hartman di Jakarta sebagai pelatih baru Timnas Indonesia kini mulai dibahas oleh PSSI. Ramai soal target yang sebenarnya bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia di tengah. PSSI akan segera mengumumkan pelatih barunya. Publik Vietnam kini kaget karena para pemain abroad skuad Garuda siap tampil di ajang Piala AFF dengan target juara. Sosok John Hartman bahagia setelah Danilson Suarez Silva siap memperkuat Timnas Indonesia setelah tolak Cape Verde untuk tampil di Piala Dunia 2026 ini. Sosok Mads Hilgers kini kembali beri kabar baik di awal tahun ini setelah disambut hangat bersama agensi barunya. Jadi, Space Eleven kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Publik Vietnam kini kembali menyoroti peluang Timnas Indonesia untuk meraih gelar juara di Piala AFF tahun ini dengan hanya satu alasan kuat, ya Piala AFF sendiri akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus di tahun ini. Perubahan jadwal lah yang membuat peluang Timnas Indonesia juara sangat besar, sehingga PSSI dan Timnas Indonesia harus memasang target besar di ajang ini demi memuaskan dahaga juara yang sudah berlangsung puluhan tahun. Publik Vietnam pun merasakan getaran itu, di mana kebangkitan skuad Garuda akan ditandai dengan raihan trofi juara turnamen bergengsi Asia Tenggara ini. Menurut Vietnam, Indonesia akan datang dengan kekuatan terbesar di Piala AFF nanti, karena ajang ini digelar di masa transisi kompetisi, sehingga para pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad bisa bergabung di ajang ini dan membela skuad Garuda. Ya, sebelumnya Piala AFF memang selalu digelar di bulan Desember, di mana kompetisi masih berjalan, sedangkan ajang ini tidak termasuk agenda resmi FIFA. Itulah alasan Indonesia tidak pernah menurunkan skuad terbaiknya. Ini berarti tidak akan ada lagi perselisihan antara klub dan Federasi Sepak Bola Indonesia terkait seleksi pemain. Karena Piala AFF diadakan pada masa transisi antar musim, semua pemain terbaik memiliki kesempatan untuk dipanggil. Ini juga berlaku untuk pemain yang saat ini bermain di luar negeri, tulis media Vietnam, yaitu Dantri. Ya, masalah Indonesia di Piala AFF ini memang sudah menjadi rahasia umum, di mana Vietnam bahkan mengetahuinya dengan sangat detail. Memang seperti ancaman bagi kubu Timnas Vietnam selaku juara bertahan, akan tapi mereka juga antusias menyaksikan kebangkitan sepak bola Indonesia. Sebelumnya, PSSI kesulitan memanggil pemain yang tidak termasuk dalam kalender pertandingan FIFA. Tetapi tahun ini, mereka tampak lebih fleksibel. Oleh karena itu, masih ada harapan bahwa tim nasional Indonesia akan memenangkan Piala AFF untuk pertama kalinya. Ini menandai awal baru untuk membangun kembali prestasi tim nasional Indonesia, tulis Dantri menambahkan. Ya, Piala AFF memang disepelekan bagi sebagian kalangan yang menganggap trofi di ajang ini sebenarnya tidak begitu penting. Namun, sebagian lainnya menganggap Indonesia belum layak disebut level Asia jika belum pernah sekalipun merengkuh gelar juara di ajang ini. Tercatat Timnas Indonesia sudah 6 kali menjadi runner-up. Namun di edisi tahun 2020 ini, semoga saja para pemain abroad Timnas Indonesia bisa bergabung dan gelar juara bisa menjadi milik tim merah putih. PSSI kini akan segera mengumumkan John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, yaitu Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa ada dua opsi cara memperkenalkan John Hartman. Pertama, mungkin saja PSSI akan memperkenalkan pelatih berusia 50 tahun itu di pekan ini. Itu berarti, perkenalan akan diumumkan secara resmi pada 3 atau 4 Januari awal tahun ini. Opsi kedua, PSSI akan mengumumkan John Hartman sebagai pelatih tim merah putih di pekan depan. Belum disebutkan tanggal pastinya PSSI yang akan memperkenalkan sosok John Hartman, namun yang pasti, John Hartman akan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pekan ini atau pekan depan, saya akan umumkan John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia, kata Sumarji. Ya, Sumarji tidak menyebutkan berapa lama durasi kontrak John Hartman di Timnas Indonesia. Di saat diperkenalkan nanti, sosok John Hartman pun juga belum bisa datang langsung ke Indonesia. Hal itu termasuk beberapa asisten pelatih yang akan dibawa oleh mantan juru taktik Timnas Kanada tersebut, kata Sumarji. Semuanya akan disampaikan dalam acara sesi jumpa pers kepada awak media. Saat sesi jumpa pers, saya akan sampaikan semuanya, tutup Sumarji. Ya, sebelumnya PSSI menyerahkan semua proses komunikasi dengan John Hartman kepada Sumarji. Proses negosiasi PUP sempat berjalan alot karena seluruh exco PSSI sudah setuju John Hartman sejak 18 Desember tahun 2013 kemarin. Negosiasi PSSI dengan John Hartman pun berlangsung selama 2 pekan. Hingga akhirnya, John Hartman setuju untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Mantan pelatih FC Toronto itu kabarnya akan mendapatkan durasi kontrak 2+2 tahun oleh PSSI. Jika berhasil memenuhi target di Piala Asia 2027,
maka PSSI akan memperpanjang kontraknya. Target utamanya masih sama, yaitu membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia di tahun 2030 nanti. Anggota Komite Eksekutif PSSI, yaitu Arya Sinulinga, sebelumnya mengungkapkan bahwa target realistis timnas Indonesia untuk tampil di putaran final Piala Dunia sejatinya berada di tahun 2038 nanti. Namun, dengan perkembangan pesat yang terjadi saat ini, peluang untuk lolos lebih cepat dinilai bukan sesuatu yang mustahil. Ya, timnas Indonesia memang menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bahkan sempat melaju hingga putaran keempat sebelum akhirnya harus mengubur mimpi tampil di putaran final. Meskipun gagal, namun pencapaian tersebut dianggap sebagai sinyal positif bagi masa depan sepak bola nasional. Seiring beredarnya kabar penunjukan John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia, muncul pula spekulasi bahwa PSSI membidik target besar, yakni lolos ke Piala Dunia 2030. Arya Sinulinga pun tidak menampik adanya optimis tersebut, meskipun ia menegaskan bahwa federasi tetap harus berpijak pada perencanaan jangka panjang. Ini kemarin dibicarakan juga, jangan di tengah jalan putus lagi, harus ada target besar, ujar Arya, dikutip dari kanal YouTube Liputan 6. Ya, Arya menambahkan bahwa secara perencanaan jangka panjang, PSSI sebenarnya menargetkan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia di tahun 2038 nanti. Namun, momentum yang ada saat ini dinilai terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kalau melihat jenjang, sebenarnya target kita Piala Dunia 2038. Tapi kalau bisa dipercepat, kenapa tidak? Tutur Arya. Ya, Arya menegaskan bahwa seluruh elemen harus bekerja lebih keras dan konsisten agar peluang tersebut bisa diwujudkan. Dengan pembinaan berkelanjutan, maka perbaikan sistem, serta kepemimpinan pelatih yang tepat, Indonesia diharapkan mampu menembus batas target yang selama ini dianggap mustahil. Kabar terbaru kini datang dari bek timnas Indonesia, yaitu Mees Hilgers, yang kontraknya akan selesai di FC Twente pada 30 Juni 2026 ini, di mana Mees Hilgers kini dikabarkan berada di bawah agensi baru, yakni di bawah Lion Sports. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi agensi Lion Sports 2 hari lalu. Kami sangat senang menyambut Mees Hilgers ke keluarga Lion Sports, tulis pernyataan perusahaan manajemen olahraga sepak bola itu. Ya, dengan bergabungnya dengan Lion Sports, maka Mees Hilgers kini berada satu naungan dengan winger timnas Italia, yaitu Federico Chiesa yang bermain di Liverpool. Selain Chiesa, Lion Sports juga menaungi sejumlah pemain lain seperti Miralem Pjanic. Ya, kontrak Mees Hilgers sendiri di FC Twente akan berakhir pada 30 Juni di tahun ini. Sebelumnya, Mees Hilgers berniat hijrah ke klub lain, namun belum tercapai. Di Eredivisie musim ini, Mees Hilgers belum memainkan pertandingan sama sekali bersama FC Twente, di mana Mees Hilgers juga tengah mengalami cedera robek pada cruciate ligamennya. Dengan bergabung dengan agensi baru, maka kemungkinan jalan Mees Hilgers untuk menemukan klub baru akan terang. Ya, Mees Hilgers sendiri adalah pemain binaan FC Twente. Bek 24 tahun itu menimba ilmu di Akademi FC Twente, dan di tahun 2020 ia naik ke tim senior FC Twente. Sejauh ini, Mees Hilgers sudah memainkan 132 pertandingan bersama FC Twente. Tercatat ia sudah mencetak 4 gol dan menciptakan 2 assist bersama klubnya. Pelatih timnas Indonesia, yaitu John Hartman, kini dijamin bahagia sebab pemain berdarah Belanda, CPRD dan Indonesia, yaitu Danielson Suarez Silva, disebut siap membela timnas Indonesia. Hal itu bahkan sang pemain yang kini merumput di kasta teratas di Liga Gibraltar bersama Brunei Magpies ini menolak tawaran Cape Verde yang akan tampil di Piala Dunia 2026 demi menunggu kesempatan membela timnas Indonesia. Ya, Danielson Suarez Silva lahir di Belanda pada 6 Maret 2002. Ayah Danielson memiliki darah Belanda dan Cape Verde. Sementara darah Indonesia, Danielson Suarez Silva berasal dari sang nenek yang lahir di Bandung, Jawa Barat. Banyak pemain keturunan yang kemudian eligible memperkuat timnas Indonesia karena sang nenek lahir atau besar di Indonesia. Hal itu beberapa di antaranya seperti Ole Romeni dan juga Marten Paes. Saya berharap PSSI mengontak saya di masa yang akan datang. Semua pertandingan saya disiarkan secara langsung. Jadi PSSI bisa menyaksikan pertandingan saya di sana. Semoga PSSI mengikuti laga demi laga saya di sini, kata Danielson Suarez Silva. Saya sangat terbuka membela timnas Indonesia. Dengan kualitas saya pikir bisa memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia, lanjut gelandang 23 tahun itu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.